Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah bersama 1.400 sahabatnya mengadakan perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Beliau membawa hewan kurban dan mengenakan ihram sebagai tanda bahwa kedatangan rombongan dari Madinah ini adalah murni untuk ibadah, memuliakan Masjidil Al-Haram dan bukan peperangan. Sebelum memasuki Mekah, Rasulullah sempat mengirimkan telik sandi untuk melihat bagaimana kaum musyrikin menyikapi kedatangan rombongan dari Madinah. Sahabat yang ditunjuk sebagai telik sandi adalah Bishr bin Sufyan Al-Ka'bi yang berasal dari Bani Khuza'ah. Pada sebuah tempat bernama Asfan, berjarak sekitar 80 km sebelum Mekah, Rasulullah bertemu dengan Bishr bin Sufyan. Rasulullah mendapatkan informasi bahwa kaum musyrikin telah melakukan mobilisasi massa untuk menghalangi rombongan Rasulullah memasuki Mekah. Rasulullah segera menggelar pertemuan dengan para sahabat. Beliau bermusyawarah untuk menemukan solusi dengan mobilisasi musyrikin Mekah. Aku minta pendapat dan pandangan kalian. Abu Bakar Ash-Shiddiq segera menjawab apa yang disampaikan Rasulullah. Ya Rasulullah, Anda pergi dengan maksud untuk mengunjungi Al-Baitul Haram, bukan untuk berperang atau membunuh seseorang. Maka dari itu, maju terus pantang mundur. Jika ada orang yang menghalang-halangi, maka kita lawan. Mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Bakar, maka Rasulullah berkata, Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan ini atas nama Allah. Kaum musyrikin Quraisy saat itu sangat berapi-api dan bersumpah untuk menghalangi Rasulullah memasuki Mekah. Mereka telah bersiap untuk memaksa rombongan dari Madinah agar tidak sampai ke Al-Masjid Al-Haram. Namun Rasulullah sendiri ketika itu berketetapan hati untuk memenuhi keinginan dan permintaan penduduk Mekah jika mereka memang menginginkan sesuatu yang mengandung semangat menyambung kekerabatan. Rombongan Rasulullah terus berjalan hingga mencapai kawasan Hudaybiyah. Pada tempat tersebut, Rasulullah memerintahkan para sahabat membangun tenda-tenda perkemahan dan menunggu situasi lebih lanjut. Musyrikin Mekah mengirimkan beberapa delegasi ke Hudaybiyah. Beberapa utusan dari Mekah yang datang adalah Budail bin Warqa, Mukris bin Hafs, Al-Halis bin Al-Qamah, dan Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud, salah satu tokoh musyrikin Mekah dari Bani Thaqif, mencoba menurunkan mental Rasulullah dan para sahabatnya. Dia berkata, Ya Muhammad, kamu mengumpulkan orang-orang dari berbagai kabilah, kemudian kamu membawa mereka ke negerimu untuk merusak dan mencerai-beraikannya. Ketahuilah, kaum Quraisy semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, besar dan kecil, semuanya telah keluar mengenakan pakaian dari kulit harimau dan berjanji untuk menahan kamu masuk ke Mekah secara paksa. Sungguh aku melihat para sahabatmu sepertinya meninggalkanmu. Mendengar perkataan Urwah bin Mas'ud, Abu Bakar Ash-Shiddiq seketika marah dan berkata agak kasar. Hisaplah Bishr Al-Lata. Apa kamu bilang kami lari meninggalkan beliau? Urwah terkejut mendengar perkataan itu dan bertanya, Siapa itu? Para sahabat Rasulullah menjawab, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Mengetahui yang berkata adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq, Urwah menjawab, Seandainya bukan karena suatu jasa yang pernah kamu berikan kepadaku yang belum sempat aku balas, niscaya aku akan meladeni kamu. Pada masa-masa jahiliyah, Abu Bakar Ash-Shiddiq memang pernah berbuat baik kepada Urwah bin Mas'ud. Karena itulah, Urwah berusaha menghormati beliau dan tidak menjawab perkataan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Perkataan menjurus kasar yang diucapkan Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah serangan balik kepada Urwah bin Mas'ud agar mental dan psikologisnya terguncang. Sikap Abu Bakar ini merupakan refleksi puncak keluhuran dan kekuatan keimanan sebagaimana dijelaskan melalui surat Ali Imran ayat ke-139. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Kesepakatan damai akhirnya tercapai setelah wakil musyrikin Suhail bin Amr bertemu dengan Rasulullah. Dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah, kesepakatan ini sepintas cenderung merugikan posisi umat Islam. Namun Abu Bakar Ash-Shiddiq tetap mematuhi dan menerima apapun yang disetujui oleh Rasulullah. Abu Bakar Ash-Shiddiq tetap mematuhi Rasulullah karena keyakinan beliau bahwa Rasulullah tidak mungkin mengucapkan menurut hawa nafsu.
Semua yang Rasulullah sepakati dalam perjanjian Hudaybiyah pastilah atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun, beberapa sahabat merasa keberatan dengan isi perjanjian Hudaybiyah. Umar bin Khattab, salah satu sahabat yang dikenal berwatak tegas, segera menyampaikan keberatannya kepada Rasulullah. Bukankah Anda adalah Rasulullah? Ya, benar. Dan bukankah mereka adalah orang-orang musyrik? Ya, benar. Maka atas dasar alasan apa kita memberi posisi sebagai pihak yang lemah dalam agama kita? Rasulullah memahami arah pertanyaan Umar bin Khattab. Beliau pun menjelaskan kepada sahabatnya yang terkenal tegas itu. Sesungguhnya, aku adalah Rasulullah dan aku tidak akan durhaka dan membangkang kepadanya. Dalam beberapa riwayat lainnya, Rasulullah menjawab pertanyaan Umar bin Khattab dengan kalimat berikut. Aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Aku tidak akan melanggar perintahnya dan dia tidak akan mengabaikan dan menyia-nyiakan aku. Umar bin Khattab sepertinya masih belum puas dengan jawaban Rasulullah. Beberapa pertanyaan kembali disampaikannya. Bukankah Anda sebelumnya telah mengatakan kepada kami bahwa kita akan datang ke Al-Baitul Haram dan tawaf di sana? Ya, benar. Namun apakah aku mengatakan kepada kamu bahwa kita akan datang ke Al-Bait Al-Haram tahun ini? Tidak. Maka kamu akan datang ke Al-Baitul Haram dan tawaf di sana. Setelah menyampaikan keberatannya kepada Rasulullah, Umar bin Khattab kemudian menemui Abu Bakar Asy-Syiddiq. Kepada sahabat utama Rasulullah, Umar bin Khattab berkata, Wahai Abu Bakar, bukankah beliau adalah Rasulullah? Abu Bakar Asy-Syiddiq pun menjawab, Ya, benar. Bukankah kita adalah kaum muslimin? Ya, benar. Bukankah mereka itu orang-orang musyrik? Ya, benar. Umar bin Khattab kembali bertanya kepada Abu Bakar Asy-Syiddiq pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada Rasulullah. Lalu, atas dasar alasan apa kita memberi posisi sebagai pihak yang lemah dalam agama kita? Abu Bakar Asy-Syiddiq menasehati Umar bin Khattab agar tidak menentang keputusan Rasulullah dan mematuhi semua yang telah dikatakan oleh Rasulullah. Wahai Umar, berpegang teguhlah, karena sesungguhnya aku bersaksi bahwa beliau adalah Rasulullah, bahwa yang pasti benar adalah apa yang diperintahkan kepada beliau, dan beliau tidak akan melanggar perintah Allah, dan dia tidak akan menyia-nyiakan dan mengabaikan beliau. Jawaban dari Abu Bakar Asy-Syiddiq ternyata hampir sama persis dengan jawaban yang diberikan oleh Rasulullah. Padahal sebelumnya Abu Bakar Asy-Syiddiq tidak mendengar percakapan antara Umar bin Khattab dan Rasulullah. Hal ini dikarenakan Abu Bakar Asy-Syiddiq lebih sempurna penyesuaiannya dengan Allah dan Rasul-Nya. Abu Bakar Asy-Syiddiq menerima dari Rasulullah yang maksum setiap apa yang beliau ucapkan dan lakukan. Setelah Fathu Mekah, Abu Bakar Asy-Syiddiq menceritakan bahwa kemenangan besar sejatinya adalah perjanjian di Hudaybiyah. Beliau berkata, Tidak ada sebuah kemenangan yang lebih besar dalam Islam dari kemenangan Hudaybiyah. Akan tetapi, orang-orang ketika itu tidak bisa menangkap dan memahami apa yang terjadi di antara Rasulullah dan Allah. Para hamba bersikap tergesa-gesa, sedang Allah tidak tergesa-gesa seperti ketergesa-gesaan para hambanya. Abu Bakar Asy-Syiddiq menyaksikan bagaimana Suhail bin Amr, wakil musyrikin dalam perjanjian Hudaybiyah, telah menjadi Islam pada Haji Wada. Sungguh aku melihat Suhail bin Amr pada Haji Wada. Dia berdiri di dekat pemotongan hewan dan mendekatkan hewan badanah kepada Rasulullah. Aku melihat Rasulullah langsung memotong hewan itu. Rasulullah kemudian memanggil tukang cukur dan ia pun mencukur rambut Rasulullah. Aku memperhatikan Suhail bin Amr memunguti rambut Rasulullah dan aku melihat ia meletakkannya di matanya. Aku pun teringat sikap Suhail bin Amr pada peristiwa di Hudaybiyah, bagaimana ia menolak untuk menuliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Aku juga melihat bagaimana ia menolak menuliskan kalimat Muhammad Rasulullah. Maka aku pun memanjatkan puji syukur kepada Allah yang telah menunjuki Suhail bin Amr kepada Islam. Berbagai peristiwa yang dialami langsung oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq bersama Rasulullah membuat Abu Bakar Asy-Syiddiq menjadi sahabat yang paling tepat pandangannya dan paling sempurna akalnya. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Yudi Toto, narator Diah Rashid Putra, musik Agus TM, editor Anggit Febrila,
Produser Haidar Ahmad Furqoni. Diproduksi oleh Kastadi Sentra Media.